الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang ke-22 kita melaksanakan ibadah salat tarawih. Pada hari ke-21 kita sudah melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum secara sempurna insya Allah sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah kita, segala aktivitas kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah serta dicatat oleh Allah sebagai amalan salihan. Amin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada malam hari ini saya diberi tema orang-orang yang beruntung. Kalau mengkaji di dalam Al-Quran banyak sekali ciri-ciri orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah saja ayat pertama sudah wa ulaika humul muflihun. Ciri-ciri orang yang beruntung sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pertama. Apalagi kalau mengkaji ayat-ayat yang lain, betapa banyak ciri-ciri orang-orang yang beruntung. Tetapi saya akan mengambil satu surat pendek yang menurut Imam Syafi'i sebetulnya ayat ini, surat ini sudah cukup menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Pendek, singkat, tetapi mengandung makna yang luar biasa, yaitu surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ada 3 ayat itu kan dalam surat Al-Asri. Tetapi menurut Imam Syafi'i cukup menjadi pedoman hidup buat manusia. Wal asri diawali oleh sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perhatikan di dalam Al-Quran ada 15 surat yang diawali oleh sumpahnya Allah. Ada tanda waw qasam, sumpah Allah demi waktu. Kalau Allah bersumpah itu bebas dengan memakai kalimat apapun. Tetapi bagi manusia tidak boleh mengucapkan sumpah selain nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, kata Rasulullah. Barang siapa yang bersumpah tidak memakai selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya tidak boleh kita mengucapkan demi Rasulullah, demi Muhammad, tetapi harus tetap memakai demi Allah. Wallahi, tallahi atau billahi. Karena sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ilmu balaghah disebut litanbih. Jadi peringatan bagi manusia yang menjadi objek dari Al-Quran. Artinya manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan makna apa yang ada di balik sumpah Allah.
Makanya di dalam terjemah sering diterjemahkan wal asri, perhatikan waktu. Bukan lagi demi waktu, tapi perhatikan waktu, karena memang maknanya seperti itu gitu kan. Manusia harus memperhatikan waktu. Terutama kita sebagai umat Islam itu. Karena Allah sudah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka perhatikanlah waktu, terutama waktu-waktu yang kaitannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang. Karena bagi mereka waktu sangat penting untuk memburu segala kenikmatan-kenikmatan yang ada kaitannya dengan dunia. Maka uang satu-satunya hal yang terpenting bagi mereka. Sementara kita tidak arah ke sana. Waktu adalah bagaimana kita bisa tepat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang dituju oleh Allah, ada maksum alaihnya, ada kalimat yang dituju oleh Allah dengan sumpah tadi apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh sangat rugi. Jadi orang-orang yang tidak memperhatikan waktu-waktu ibadah kepada Allah, merekalah orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan husrin? Kata ulama, an-nuqsanu minal amwal, berkurangnya dari modal. Jadi kalau orang dikasih 200.000 buat modal, kurang, misalkan 190, 175, maka itu disebut husron. Allah sudah memberikan modal kepada kita. Kata Allah di dalam surat Jin, Qul huwallazi ansa'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakan Muhammad, dialah Allah yang menjadikan kalian manusia dan memberikan kepada kalian sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, akal pikiran hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi kalian sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah sudah memberikan modal kepada kita berupa sam'a, telinga yang bisa mendengar, wal absor, mata yang bisa melihat, wal afidah, akal pikiran yang bisa memahami apa yang terjadi di alam dunia ini. Ini modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau modal itu tidak digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, innal insana lafi usrin. Itulah manusia yang sangat rugi. Gitu. Diberikan modal oleh Allah tetapi tidak digunakan dengan semestinya. Gitu. Makanya lanjutnya supaya kita tidak rugi atau orang menjadi orang yang beruntung, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Supaya kita beruntung ketika Allah berikan modal, maka gunakan modal yang diberikan oleh Allah tadi untuk beriman kepada Allah, beramal soleh, berdakwah dengan menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi hanya orang-orang 4 tadi yang bisa beruntung itu. Ketika Allah berikan pendengaran, gunakan untuk beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang bisa menggugah pikiran kita, menggugah akal sehat kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu digunakan modal yang diberikan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Bukan sebaliknya, ketika Allah berikan telinga kita bisa mendengar, malah justru digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang memadaratkan kita gitu. Ngurungokno pengajian, kadang-kadang gatal kuping ini gitu. Tapi ketika ada orang ngerasanin wong gitu kan, rasanya telinga ini betah gitu kan. Mendengarkan sampai berjam-jam pun betah gitu kan. Tapi ketika ada orang ceramah, ketika ada orang ngaji, rasanya telinga ini gatal gitu. Maka coba gunakan telinga yang bisa mendengar ini, kata Allah, untuk beriman kepada Allah.
dengan cara mendengarkan, memahami apa yang dia dengar. Selanjutnya wa amilus solihati, digunakan untuk beramal soleh. Apa yang didengarkan tadi gitu. Misalkan Ustaz menerangkan tentang sholat, gunakan, praktekkan bagaimana cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau apa yang dikemukakan oleh para mubaligh gitu. Allah berikan absar, mata yang bisa melihat, maka gunakan absar tadi, mata tadi untuk beriman kepada Allah dengan cara apa? Melihat sesuatu yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Membaca Quran, melihat alam semesta yang membuat kita untuk takjub akan kuasa Allah. Sehingga kita betul-betul tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa takut sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Bukan sebaliknya, mata yang diberikan oleh Allah digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu malah akan berkurang modal yang diberikan oleh Allah, bukan malah beruntung. Yang ketiga, afidah, diberikan akal pikiran hati. Supaya apa? Betul-betul memahami apa yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Quran bukan semata-mata dibaca, memang dibaca, tetapi lebih lanjutnya gitu. Apa yang ada di dalam Al-Quran dipahami, dihayati. Kemudian kesananya wa amilus solihati, direalisasikan dengan amal soleh. Beriman dirasakan dengan amal soleh. Tidak hanya cukup amal soleh, tidak cukup untuk diri sendiri, tetapi berikan kepada orang lain dengan watawasau bil haq watawasau bis shaubr. Gunakan untuk memberikan wejangan, nasihat, masukan kepada keluarga kita, istri, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita dengan cara yang hak yang diberikan oleh Allah berupa tuntunan Quran dan Sunnah, dan dengan jalan yang sabar, tidak dengan jalan yang emosi gitu. Karena dakwah ini kalau dijalankan dengan emosi malah akan terjadi huru-hara gitu. Bagaimana keberhasilan Rasulullah di dalam berdakwah? Karena beliau orang yang sabar luar biasa di dalam menghadapi dakwah kepada umatnya gitu. Sehingga karena kesabaran itulah banyak umat yang tertarik. Nah, itulah para jamaah 4 kata Imam Syafi'i gitu. Kalau 4 tadi gitu, modal yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk jasmani saja, dalam bentuk jasmani gitu. Sam'a wal absar wal afidah kita gunakan dengan amanu wa aminu solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shaubr, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Apalagi kalau Allah berikan rezeki yang lebih dari itu gitu kan, dalam bentuk materi gitu kan. Kita gunakan dengan amanu, bersedekah, memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan gitu kan. Sebagai jalan dakwah untuk agar manusia tertarik terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup dalam diri kita sam'a wal absara wal afidah, maka insya Allah modal yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah akan kita gunakan dengan semestinya sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.